Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dina Aja Septianingrum, Nanda Resti, Umi Fadilah, dan Putri Pamusanti akan menjelaskan laporan keuangan proforma. Yang pertama, laporan keuangan proforma. Definisinya, laporan keuangan proforma adalah estimasi atau perkiraan susunan laporan pada waktu yang akan datang berdasarkan rasio pada tahun sebelumnya. Dengan tambahan kata proforma menunjukkan ikhtisar kondisi keuangan perusahaan yang belum dilakukan. Informasi yang ada di dalam laporan keuangan proforma masih berupa proyeksi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang akan datang. Dengan kata lain, laporan ini merupakan rencana keuangan perusahaan yang akan dicapai untuk satu periode yang akan datang. Penyusunan laporan keuangan proforma cukup penting bagi perusahaan dan investor, terutama dari segi perencanaan keuangan. Selanjutnya, penyusunan laporan keuangan proforma. Ada 7 tahapan dalam penyusunan laporan keuangan proforma. Yang pertama, ada tahap memproyeksikan laporan laba rugi. Di sini terbagi menjadi 2 tahap. Ada proyeksi dengan penjualan dan proyeksi dengan biaya operasional. Yang kedua ada tahap memproyeksikan neraca. Yang ketiga ada tahap memproyeksikan total aset. Yang keempat ada tahap memproyeksikan aset individual. Yang kelima ada tahap memproyeksikan utang dan modal saham. Yang keenam ada tahap memproyeksikan biaya pendanaan. Dan yang terakhir tahap ketujuh memproyeksikan aliran arus kas. Memproyeksikan penjualan. Langkah pertama yang diperlukan adalah memproyeksikan penjualan. Proyeksi penjualan ini kemudian dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan proforma. Misalkan tingkat pertumbuhan penjualan 4 tahun terakhir sebagai berikut. Tahun pertama mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 9,0%. Tahun kedua mencapai tingkat pertumbuhan 9,8%. Tahun ketiga mencapai 2,5%. Tahun keempat mencapai 8,4%. Dan rata-rata tingkat pertumbuhan selama 4 tahun mencapai sebesar 7,4%. Misalkan di sini analis menganggap bahwa pola pada masa lalu akan terjadi lagi di masa mendatang, yaitu sebesar 7,4% tingkat pertumbuhannya. Ini 7,4% ini digunakan untuk memproyeksikan tingkat penjualan pada masa mendatang. Nah, ini proyeksinya ya teman-teman, bisa dibaca sendiri. Jadi kesimpulannya, jika penjualannya tumbuh dengan relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan tersebut bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan pada masa-masa mendatang. Tetapi jika ada faktor-faktor lain yang mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap penjualan pada masa lalu, barangkali perlu dilakukan penyesuaian lagi. Selanjutnya, cara yang kedua dalam tahapan memproyeksikan laporan laba rugi, yaitu memproyeksikan biaya operasional. Di sini proyeksi biaya operasional ini tergantung ada asumsi perilaku, baik apakah itu perilaku biaya variabel atau perilaku biaya tetap. Jika perilaku biaya variabel bisa menggunakan common sense untuk terhadap penjualan, dan jika perilaku itu biaya tetap, maka perubahan akan lebih melambat jika biaya tetapnya itu tinggi dan tidak sepenuhnya itu proporsional. Nah, biaya operasional ini terdiri dari harga pokok penjualan dan biaya administrasi, yaitu diperoleh dengan mengalihkan proporsinya terhadap penjualan saat ini untuk masing-masing komponen biaya dengan penjualan yang diproyeksikan. Contoh asumsi perilaku sebagai biaya tetap. Jika proporsi biaya tetap cukup tinggi, maka biaya operasional tidak akan berubah dengan tingkat yang sama dengan perubahan penjualan. Dalam hal ini, lambat. Sebagai contoh, harga pokok penjualan meningkat dengan tingkat kenaikan mencapai 5,9%, sementara penjualannya meningkat dengan tingkat 7,4%. Jadi, HPP ini diperkirakan mempunyai komponen biaya tetap yang cukup tinggi, walaupun dia itu
lebih rendah daripada penjualan karena mempunyai biaya tetap cukup tinggi, maka dia itu lebih rendah gitu loh. Yang sebaliknya, biaya penjualan dan administrasi ini meningkat cepat, yaitu sebesar 14,1%, karena biaya tersebut mempunyai komponen biaya variabel yang tinggi. Jadi kalau mempunyai komponen biaya tetap yang cukup tinggi, maka kenaik perubahannya itu melambat, dan jika mempunyai komponen biaya variabel yang cukup tinggi, maka perubahan itu akan melesat. Kemudian memproyeksikan neraca pada tahapan yang kedua ya teman-teman. Di sini proyeksi neraca ini dilakukan dengan memproyeksikan sisi kiri neraca, yaitu sisi aktiva terlebih dahulu. Baru kemudian menyusun komposisi yang diinginkan untuk sisi kanan, yaitu pasifa atau pendanaan. Untuk tingkat total aset yang diproyeksikan, ada dua pendekatan yang bisa dipakai untuk memproyeksikan aset. Cara pertama memproyeksikan total aset, yaitu dilakukan dengan cara memproyeksikan neraca common size untuk mengalokasikan total aset ke komponennya. Yang cara kedua, memproyeksikan aset secara individual, yaitu dengan menjumlahkan terlebih dahulu aset-aset individual tersebut untuk memperoleh total aset. Nah, untuk memproyeksikan aset, baik itu total maupun individual, ada dua cara juga yang bisa dilakukan. Cara yang pertama, memproyeksikan aset dengan menggunakan tingkat pertumbuhan. Yang kedua, memproyeksikan aset dengan menganggap perputaran aktiva konstan atau tetap untuk masa mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ummu Fadilah akan menjelaskan mengenai memproyeksi total aset dan memproyeksi aset individual. Yang akan kita bahas dulu adalah memproyeksi total aset. Total aset bisa diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu. Misalkan, aset selama 5 tahun terakhir ini tumbuh rata-rata dengan 12,6%, dan analis menganggap tingkat pertumbuhan ini akan terjadi pada masa-masa mendatang. Maka, perkiraan total aset tahun-tahun proyeksi dapat dilihat seperti tabel ini. Cara lain dengan menggunakan pendekatan perputaran aktiva yang konstan, bisa dilihat di tabel ini. Nah, perputaran total aset ini dapat dari penjualan dibagi rata-rata total aset. Sesudah rata-rata total aset ditemukan, dicari aset akhir tahun dengan rumus aset awal tahun ditambah aset akhir tahun kemudian dibagi 2. Pendekatan ini mempunyai keuntungan karena mengaitkan proyeksi total aset dengan proyeksi penjualan. Kelemahannya adalah kemungkinan proyeksi menghasilkan angka-angka yang tidak biasa atau tidak wajar. Setelah besarnya aset secara total ditemukan, besarnya komponen-komponen aset kemudian dihitung menggunakan persentase tertentu dari total aset atau common size. Berikut ini contoh perhitungan neraca performa dengan menggunakan pendekatan total aset yang kemudian diikuti dengan pendekatan pro forma untuk menentukan besarnya komponen-komponen aset. Dapat dilihat di sini ada tabel neraca pro forma dengan menggunakan persentase total aktiva atau common size. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai memproyeksi aset individual. Metode kedua ini memproyeksi aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset tersebut menjadi total aset. Analis bisa menggunakan tingkat pertumbuhan historis atau menggunakan asumsi perputaran aktiva yang tetap. Misalkan, piutang dagang tumbuh dengan tingkat 15,5% selama 5 tahun terakhir, dan analis akan menggunakan tingkat pertumbuhan tersebut. Kita bisa memproyeksi piutang dagang untuk 3 tahun mendatang. Misalkan persediaan juga tumbuh dengan tingkat 7,8%, maka proyeksi untuk kedua rekening dapat dilihat di tabel ini. Sebagai alternatif, analis bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan perputaran piutang dan perputaran persediaan, seperti tabel ini.
Untuk piutang, nampak bahwa kedua pendekatan menghasilkan angka-angka yang cukup berbeda. Ini disebabkan karena piutang dagang naik lebih cepat dibandingkan dengan penjualan pada tahun ketiga. Sebaliknya dengan persediaan, kedua pendekatan menghasilkan angka yang tidak begitu berbeda. Diagram berikut ini meringkaskan pendekatan-pendekatan yang bisa dipakai untuk memproyeksi aset. Dalam diagram tampak bahwa ada 4 kombinasi yang bisa dipakai untuk memproyeksi aset. Apabila tingkat pertumbuhan aset relatif stabil, maka keempat pendekatan akan menghasilkan angka-angka yang tidak begitu berbeda. Tetapi, kalau tingkat pertumbuhan tidak stabil, keempat pendekatan mungkin akan menghasilkan angka yang cukup berbeda. Dalam hal ini, penggunaan tingkat pertumbuhan historis akan memberikan proyeksi yang lebih wajar. Manfaat dari penggunaan perputaran aset untuk memproyeksi aset adalah karena jumlah aset dikaitkan dengan proyeksi penjualan. Kadang-kadang, prestasi manajemen dikaitkan dengan perputaran aktiva untuk menaikkan profitabilitas. Kalau manajemen dievaluasi dengan cara semacam itu, penggunaan perputaran aset akan memberikan tambahan keuntungan karena bisa dipakai sebagai dasar evaluasi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pramusanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk yang pertama tentang memproyeksikan utang dan modal saham. Langkahnya, setelah sisi kiri neraca performa selesai disusun, tahap berikutnya yaitu menyusun sisi kanan neraca atau sisi pasifa. Cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasifa adalah dengan menggunakan common size sisi kanan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam itu tidak akan berubah untuk masa-masa mendatang. Kadang-kadang ada beberapa peristiwa yang merubah total sisi kanan neraca. Misalkan pada peristiwa pembelian perusahaan dan restrukturasi. Pada peristiwa semacam itu, barangkali common size pada saat ini tidak bisa dipakai untuk memproyeksikan sisi kanan neraca pada tahun-tahun mendatang. Baik, inilah contoh penyusunan memproyeksikan utang dan modal saham. Selanjutnya, memproyeksikan biaya pendanaan. Setelah struktur modal diproyeksikan, analis bisa menghitung biaya pendanaan seperti bunga. Langkah ini memerlukan asumsi bahwa struktur modal tidak akan berubah pada masa mendatang dan juga tingkat bunga. Apabila struktur modal berubah atau misal utang lebih besar, maka risiko perusahaan berubah dan dengan demikian tingkat bunga juga bisa berubah untuk mengkompensasi kenaikan risiko. Di samping itu adalah perhitungan tingkat bunga untuk utang-utang perusahaan. Rumusnya adalah biaya bunga bersih pajak dibagi rata-rata utang yang mempunyai beban bunga. Masih memproyeksikan biaya pendanaan. Setelah presentasi tingkat bunga diketahui, tingkat bunga tersebut dipakai untuk menemukan bunga dengan mengalihkan tingkat bunga tersebut dengan rata-rata utang yang terdiri dari utang jangka panjang dan utang bersal. Berikut ini perhitungan tersebut. Contohnya seperti gambar di samping, itu adalah biaya bunga. Biaya bunga tersebut bersih pajak, kemudian dikurangkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh proyeksi bersih untuk setiap tahunnya untuk tahun 4, 5, dan 6. Selanjutnya adalah memproyeksikan laporan aliran kas. Langkah terakhir adalah memproyeksikan aliran kas. Proyeksi aliran kas diturunkan dari proyeksi neraca dan proyeksi laporan laba rugi. Berikut ini laporan aliran kas pro forma. Di samping itu adalah contoh dari proyeksi laporan aliran kas. Sebentar saya zoom. Seperti ini contoh laporan aliran kasnya. Bisa dilihat. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Berikut ini penjelasan mengenai penyusunan laporan aliran kas. Ini adalah penjelasan dari contoh
sebelumnya tentang proyeksi laporan aliran kas. Oke, baris pertama yaitu laba bersih. Jumlah ini diambil dari laporan laba rugi pro forma. Baris 2 yaitu depresiasi dan amortisasi. Jumlah ini diasumsikan naik dengan tingkat kenaikan yang sama dengan aset atau bangunan pabrik dan peralatan dan aset lainnya. Aset ini diasumsikan naik dengan tingkat kenaikan 12,6%. Tingkat kenaikan ini juga digunakan untuk menghitung depresiasi dan amortisasi. Baris 3, 4, 5, 6, dan 7 perubahan-perubahan dalam aktiva dan utang lancar selama kas diambil langsung dari neraca yang diproyeksikan. Baris ke-8 perubahan surat-surat berharga, pembelian dan penjualan surat-surat berharga, dan investasi pada surat-surat berharga atau yang masuk aktiva tidak lancar dimasukkan ke dalam rekening investasi. Perubahan-perubahan dalam rekening ini diambil dari neraca. Jika ada perubahan disebabkan karena perubahan yang berkaitan dengan pendapatan, maka jumlah yang disebabkan perubahan tersebut dimasukkan ke dalam operasi, bukannya investasi. Baris ke-9 perubahan dalam bangunan, pabrik, dan peralatan bersih depresiasi. Perolehan, pembelian, dan penjualan bersih aktiva tetap masuk dalam baris ini. Depresiasi tidak dimasukkan karena depresiasi sudah dimasukkan ke dalam operasi, yaitu pada baris. Yang baris 10 perubahan dalam aktiva lainnya. Biasanya aktiva lainnya datang dari goodwill yang timbul dan selisih harga dari selisih harga pembelian akuisisi dengan harga aset yang dibeli. Jumlah ini bersih dari amortisasi karena amortisasi sudah dimasukkan ke dalam baris. Baris 11, 12, dan 13 perubahan dalam pinjaman dan utang non lancar lainnya biasanya masuk dalam bagian pendanaan, kecuali kalau ada informasi lain. Jika utang pajak non lancar dilaporkan terpisah dari utang non lancar, maka perubahan-perubahan dalam utang pajak tersebut dimasukkan dalam bagian operasi, bukan dalam bagian pendapatan. Selanjutnya adalah baris ke-14, dividen. Untuk memproyeksikan dividen diperlukan asumsi kebijakan dividen. Banyak perusahaan yang mempunyai kebijakan untuk membayar dividen yang konstan setiap tahunnya. Beberapa perusahaan mempunyai kebijakan membayar dividen tumbuh 9,5% setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir ini. Tingkat pertumbuhan ini bisa dipakai untuk memproyeksikan dividen pada masa-masa mendatang. Proyeksi dividen dengan menggunakan tingkat pertumbuhan tersebut bisa dilihat pada tabel proyeksi aliran kas di muka. Yang selanjutnya yaitu baris 15. Perubahan pada modal saham. Perubahan modal saham pada baris 15 merupakan perubahan modal saham yang belum termasuk dalam laba operasional. Baris 1 dan dividen baris 14, laba operasional dikurangi dividen biasanya sama dengan laba yang ditahan. Dengan demikian, baris 15 ini merupakan perubahan dalam modal yang disetor. Nilai baris 15 yang positif mencerminkan adanya saham baru yang masuk atau emisi baru. Baris 16, perubahan dalam kas. Jumlah dari baris 1 sampai baris 15 akan menghasilkan perubahan kas pada periode tersebut. Perubahan ditambah atau dikurangi apabila perubahan negatif. Kas pada awal periode akan menghasilkan kas akhir periode. Oke, sekian ini presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya di sini ada rasio keuangan performa. Setelah laporan keuangan performa selesai disusun, selanjutnya analis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan performa dengan cara yang sama dengan ketika kita membuat analisis rasio untuk laporan keuangan seperti biasanya. Nah, berikut ini ada analisis rasio untuk perusahaan dengan mendasarkan pada laporan keuangan performa untuk tahun 4, 5, dan 6. Nah,
Nah, untuk yang pertama ada profitabilitas. Yang pertama ada ROA. Dapat kita ketahui di sini ROA selalu mengalami penurunan dari tahun 3, 4, 5, dan 6. Untuk tahun ketiga dari 9,1% turun menjadi 8,4%, lalu 8,1% dan 7,7%. Lalu yang kedua ada profit margin. Nah, di sini profit margin selalu tetap tidak mengalami perubahan, yaitu 6,2%. Lalu selanjutnya ada perputaran aktiva. Nah, perputaran aktiva di sini selalu mengalami penurunan, yaitu dari 1,5 menjadi 1,4, 1,3 dan 1,2. Lalu selanjutnya ada ROE. Nah, ROE di sini juga selalu mengalami penurunan, yaitu dari 14,8% menjadi 13,9%, 13,1% dan 12,4% pada tahun ke-6. Lalu selanjutnya ada common earning leverage, yaitu pada tahun ke tahun selalu mengalami penurunan juga, yaitu pada tahun ketiga 0,87, lalu tahun keempat dan kelima tetap yaitu 0,86, dan pada tahun ke-6 ada 0,85. Lalu selanjutnya leverage struktur modal ini selalu tetap tidak mengalami perubahan. Lalu harga pokok penjualan juga tetap tidak mengalami perubahan, biaya penjualan dan administrasi juga tetap tidak mengalami perubahan. Lalu untuk biaya pajak pendapatan di sini juga tetap tidak mengalami perubahan. Perputaran piutang dagang di sini selalu menurun, yaitu dari 11,8 menjadi 10,1, 9,6 dan 9,2 pada tahun ke-6. Lalu selanjutnya ada perputaran persediaan. Nah, perputaran persediaan ini juga selalu mengalami penurunan dari 5,3, 5,2, 4,9 dan 4,7. Lalu ada perputaran aktiva tetap. Di sini juga selalu mengalami penurunan, yaitu dari 3,4 pada tahun ketiga, 3,3, 3,1 dan 3,0 pada tahun ke-6. Selanjutnya ada likuiditas jangka pendek. Nah, di likuiditas jangka pendek ini untuk rasio lancar dan rasio tepat nilainya tetap dan tidak berubah pada tahun ke tahun. Nah, selanjutnya untuk rasio aliran kas dari operasi atau utang lancar di sini selalu mengalami penurunan pada tahun ke tahun, yaitu dari 60,2% menjadi 44,4%, 42,8% dan 41,2%. Selanjutnya ada solvabilitas. Nah, di solvabilitas ini yang pertama ada rasio utang jangka panjang. Di rasio utang jangka panjang ini selalu tetap tidak mengalami perubahan, seperti halnya dengan rasio utang modal saham dan rasio utang jangka panjang terhadap aset. Lalu di times interest earned ada mengalami perubahan penurunan, yakni dari 8,2 menjadi 7,7, lalu 7,3 dan 7,0. Lalu ada aliran kas operasi terhadap utang total. Di sini juga selalu mengalami penurunan dari 30,6 menjadi 22,4, lalu 21,5% dan 20,7%. Selanjutnya ada aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal. Nah, di sini juga selalu mengalami penurunan, yaitu dari 1,91 menjadi 1,09, 1,05 dan 1,01. Nah, dari keterangan di atas dapat kita lihat profitabilitas perusahaan diproyeksikan akan menurun sesuai dengan penurunan ROA dan ROE. Penurunan ini dikarenakan turunnya perputaran aktiva. Penjualan diproyeksikan untuk tumbuh 7,4% setiap tahunnya, sedangkan aset diproyeksikan untuk tumbuh 12,6% setiap tahunnya. Nah, dari perbedaan dari kedua asumsi ini mengakibatkan turunnya perputaran aktiva. Penurunan perputaran aktiva ini tidak diimbangi dengan kenaikan profit margin yang diproyeksikan untuk tetap 3 tahun mendatang. Lalu rasio-rasio untuk mengukur risiko perusahaan dilihat dari perbandingan utang dan non-utang tidak berubah selama 3 tahun mendatang. Hal ini dikarenakan common size dan neraca diproyeksikan untuk tetap sama untuk tahun-tahun mendatang. Rasio yang melibatkan rasio laba rugi atau laporan arus kas diproyeksikan untuk menurun. Hal ini disebabkan karena aset diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan penjualan.
sini analisis rasio di atas menunjukkan bahwa asumsi-asumsi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan performa akan menentukan besarnya laporan keuangan performanya. Di dalam contoh di atas dapat kita ketahui bahwa asumsi pertumbuhan penjualan dan asumsi pertumbuhan aset yang berbeda akan menghasilkan angka-angka dan rasio-rasio yang berbeda pula. Selanjutnya di sini kita mempunyai berita tentang laporan keuangan performa. Di sini ada berita jual tower laba performa XL Axiata Juni 2014 melonjak menjadi 3,7 triliun rupiah. Nah, berita ini diambil dari bareksa.com. Penjualan 3.500 menara tower BTS milik PT XL Axiata Tbk atau EXCL sebesar 5,6 triliun rupiah akan mendongkrak laba XL periode Juni 2014. Di dalam laporan keuangan proforma yang disampaikan XL Axiata kepada Bursa Efek Indonesia hari ini, XL Axiata mengasumsikan transaksi penjualan tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2014, sehingga laba bersih melonjak menjadi 3,7 triliun rupiah dibandingkan laporan keuangan per Juni 2014. Sebelum transaksi yang mengalami rugi sebesar 482 miliar rupiah. Penjualan tersebut juga akan meningkatkan nilai aset lancar dan ekuitas XL Axiata sehingga menurunkan rasio utang terhadap modal menjadi 2,61 kali dibandingkan sebelum transaksi sebesar 3,47 kali. Nah, di sini ada laporan keuangan proforma yang disampaikan oleh XL Axiata kepada BEI. Laporan keuangan konsolidasian performa PT XL Axiata Tbk pada tanggal 30 Juni 2014 dalam jutaan rupiah. Untuk yang pertama dapat kita lihat pada aset. Aset di sini mengalami kenaikan, yaitu sebelum transaksi atau sebelum diaudit ada 58 miliar 422 juta 189 juta rupiah. Lalu akan naik menjadi 63,897 miliar 777 juta rupiah. Lalu pada liabilitas dan ekuitas di sini juga mengalami kenaikan dari 58 menjadi 63 miliar. Lalu laba rugi komprehensif di sini juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya ada rugi 502 miliar menjadi untung 3,7 triliun rupiah. Sekian dan terima kasih.